pagi mahasiswa mata kuliah Lembaga Negara Indonesia. Hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan mengenai lembaga kementerian di Indonesia. Sebelum kita masuk kepada materi mengenai lembaga kementerian di Indonesia, khususnya yang sudah saya tulis di papan ini, sebelumnya kita akan kembali mengulas mengenai kekuasaan presiden di dalam pemerintahan. Pemegang kekuasaan eksekutif adalah presiden. Bernard Schwartz menganggap presiden sebagai the most powerful elective position in the world. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat di negara-negara dimanapun di dunia ini, termasuk di Indonesia, presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar, terutama dalam sistem pemerintahan presidensial. Eksekutif dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin yaitu exequi, yang berarti to follow out atau to carry out, yang dapat diartikan melaksanakan atau melakukan. Setiap negara mempunyai kekuasaan eksekutif yang bersifat nasional. Artinya, satu negara dengan negara lainnya terkadang mempunyai pembagian kekuasaan yang berbeda. Kewenangan eksekutif yang diberikan kepada seorang pemegang kekuasaan eksekutif berbeda antara satu negara dengan negara lainnya, termasuk di Indonesia sendiri. C.F. Strong membedakan antara eksekutif dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, eksekutif terdiri dari seluruh kementerian, pelayanan publik, kepolisian, hingga militer. Sementara dalam arti sempit, eksekutif itu berarti pimpinan tertinggi eksekutif. Jika kita kaitkan dengan di Indonesia, maka kekuasaan eksekutif menurut Strong dalam arti sempit adalah presiden dan wakil presiden. Ada 3 fungsi utama dari kekuasaan eksekutif. Yang pertama, kekuasaan eksekutif melakukan tugas membuat konsep. Setiap kebijakan yang dibuat eksekutif harus dielaborasi sedemikian rupa agar dibuat realistis atau agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan di masyarakat dan secara politis itu dapat diterima. Yang pertama, dia dapat diimplementasikan di masyarakat. Hal ini penting karena kekuasaan eksekutif itu dia dipilih secara langsung oleh rakyat, terutama di Indonesia, sehingga dia harus mempertanggungjawabkan kewenangan yang diberikan kepadanya. Sehingga setiap konsep kebijakan yang dibuat oleh presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif itu harus dapat diimplementasikan. Yang kedua, secara politis dapat diterima. Ini maknanya bagaimana? Maknanya adalah bahwa seorang presiden ketika dia membuat konsep kebijakan, maka harus dapat diterima oleh setiap politiknya, gitu ya, setiap teman politiknya maupun lawan politiknya. Sehingga diharapkan ini menjadi salah satu langkah seorang presiden jika dia ingin kembali dimenangkan di pemilu di masa yang akan datang atau di periode berikutnya. Kedua, kekuasaan eksekutif dia juga melakukan implementasi. Jadi setelah dia membuat konsep, maka dia mengimplementasikan konsep yang telah dibuat tersebut. Setiap kebijakan harus dipastikan dilaksanakan secara baik dengan menunjuk dan mensupervisi birokrasi yang mampu melaksanakan tugas pelaksanaan kebijakan tersebut. Dan yang ketiga, kekuasaan eksekutif melakukan fungsi koordinasi. Koordinasi dilakukan antar pelaksana kebijakan dan antar kebijakan sendiri agar berjalan secara harmoni serta tidak ada yang bertentangan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dalam urusan yang ketiga terhadap pembagian urusan kementerian. Nanti akan kita bahas dilanjut mengenai kementerian. Nah, oleh karenanya presiden terutama di negara dengan sistem presidensil dan presiden yang dipilih secara langsung dalam sebuah negara seperti di Indonesia selalu memiliki karakter pemilu yang zero sum. Apa yang dimaksud dengan zero sum? Artinya presiden tersebut mendapatkan semua suara, gitu ya, the winner takes all. Ya, jadi zero sum itu artinya tidak ada lagi sisa suara. Jadi seolah-olah ketika seorang presiden di negara yang melaksanakan pemilu presiden, maka dia ketika menang akan mendapatkan semua suara. Yang kalah sama sekali seperti seolah-olah tidak mendapatkan suara. Itu dikatakan zero sum. Nah, sehingga presiden ketika dia sudah menang, maka dialah yang bisa menentukan koalisi atau kabinetnya. Dia mempunyai kewenangan yang sangat besar dalam pemerintahan. Sehingga dikaitkan dengan materi kita kali ini terkait dengan lembaga kementerian, maka presiden mempunyai kewenangan yang sangat besar dalam membuat satu kabinet yang kita kenal dengan kementerian. Presiden di dalam Undang-Undang Dasar, kita lihat pasal 17 Undang-Undang Dasar mengatur bahwa presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, dan pembentukan, pengubahan, serta pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Sehingga Presiden selain dia mempunyai kewenangan dalam membentuk kementerian, tapi dia juga bisa merombak kementerian. Presiden dibantu oleh kelompok kerja yang dikenal dengan nama kabinet. Sementara di Indonesia kita kenal kabinet ya, konsel atau kementerian. Jadi banyak istilah untuk kabinet dalam presiden ya, yang dibentuk oleh presiden. Di Amerika Serikat sendiri dikenal dengan nama administration yang terdiri dari para sekretari. Kekuasaan presiden dalam melakukan pengangkatan anggota kabinetnya, appointment power, secara prinsip digunakan untuk mendapatkan kesuksesan kebijakan ataupun untuk memperoleh dukungan politik. Ya, jadi seperti yang sudah kita bahas terlebih dahulu terkait kewenangan tugas presiden, yaitu bahwa presiden itu salah satunya membuat konsep dalam rangka untuk membuat dukungan politik. Appointment power membuat presiden memiliki posisi tawar yang tinggi yang dapat digunakan untuk membangun koalisi. Makanya tidak heran kalau kita lihat khususnya di Indonesia ya, pasca terpilihnya seorang presiden maka dia akan berusaha untuk membangun koalisi. Bahkan presiden pun akan berlomba-lomba untuk membangun koalisi sekalipun terhadap lawan politiknya. Ya, jadi semua partai politik akan diupayakan untuk masuk dalam kabinet koalisi presiden yang terpilih. Langkah ini digunakan bagi presiden untuk mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen. Ya, sehingga meskipun presiden tersebut berasal dari partai politik minoritas, maka diharapkan dengan adanya koalisi, maka presiden bisa mendapatkan dukungan yang mayoritas dalam parlemen. Oleh karenanya, terkadang dalam perjalanan presiden, pemerintahan presiden, maka dia bisa melakukan kabinet reshuffle. Jadi bisa saja dalam perjalanannya seorang presiden merasa perlu adanya reshuffle kabinet karena mungkin saja ada dukungan politik yang dalam perjalanannya tidak sesuai dengan kehendak dari presiden. Sehingga presiden mempunyai kewenangan untuk mereshuffle kabinetnya. Gallardo mengatakan bahwa kabinet reshuffle adalah sebuah strategi yang eksplisit dalam proses tawar-menawar politik. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan mengenai lembaga kementerian. Jadi setelah kita mengetahui bahwa salah satu tugas presiden dalam pemerintahan adalah membuat kabinet. Ya, ini sebagai salah satu kabinet ini adalah peran penting dalam menjalankan pemerintahan yang dibuat oleh seorang presiden. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan ada di dalam Undang-Undang Dasar. Disebutkan tugas presiden yang dibantu oleh menteri-menteri yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kita akan lihat bahwa ada tiga pembagian urusan kementerian di dalam pembagian kabinet di dalam pemerintahan presiden. Yang pertama ada tiga. Yang pertama yang nomenklaturnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar. Contohnya adalah Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Yang kedua, yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar. Jadi kalau yang pertama tadi nomenklaturnya disebutkan secara tegas di dalam Undang-Undang Dasar, sementara yang kedua ruang lingkupnya saja disebutkan, meskipun namanya tidak disebutkan secara tegas di dalam Undang-Undang Dasar. Misalkan Kementerian Ekonomi, urusan agama, urusan pendidikan, itu ruang lingkupnya disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar, tapi nomenklaturnya tidak disebutkan. Nah, itu bisa saja ada kementeriannya. Yang ketiga, pembagian urusan berikutnya adalah dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Ya, jadi selain yang pertama tadi, kalau yang pertama tadi disebutkan secara tegas gitu ya, bahwa Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertahanan itu secara tegas disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar namanya, sehingga kita tidak bisa mengubah. Nanti kita akan lihat apa sih implikasi dari adanya nomenklatur kementerian di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan menteri? Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang mengenai kementerian, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Kementerian Negara atau yang disebut dengan kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Sementara Menteri Negara adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian. Sehingga Menteri Negara itu adalah pejabatnya, sementara Kementerian Negara itu adalah institusinya. Oke, tadi kita sudah bahas bahwa ada tiga urusan dalam kementerian. Selanjutnya bagaimana cara pembentukan,
perubahan serta pembubaran dari kementerian itu sendiri. Yang pertama, kita akan melihat pembentukan dari kementerian. Pembentukan kementerian ada dibagi atas dua. Jadi seorang presiden bisa membuat dalam dua bentuk. Yang pertama, pembentukan kementerian yang nomenklaturnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar, ya, yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Dan yang kedua, pembentukan kementerian poin 2 dan 3 yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar, dan kementerian urusan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Jadi ada dua proses pembentukan yang bisa dilakukan oleh presiden. Apa pertimbangan dari sebuah pembentukan kementerian? Jadi di awal tadi kita sudah katakan bahwa presiden itu mempunyai kewenangan untuk membentuk kementerian, tapi tetap harus ada pertimbangannya. Ya, jadi ada batasannya. Kenapa presiden itu membentuk sebuah kementerian? Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian juga disebutkan bahwa maksimal kementerian yang ada dalam satu kabinet seorang presiden adalah 34 kementerian. Sehingga tetap dibatasi itu ya, meskipun presiden itu mempunyai hak prerogatif untuk membuat sebuah kementerian. Pertimbangan yang pertama adalah pertimbangan efisiensi dan efektivitas. Yang kedua, cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas. Yang ketiga, kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas. Dan yang keempat, perkembangan lingkungan global. Jadi, 4 pertimbangan ini harus dilakukan oleh presiden sebelum dia membentuk sebuah kementerian. Lalu bagaimana dengan pengubahan kementerian? Ada 3 kementerian yang tidak dapat diubah oleh presiden, yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Jadi kalau kita lihat poin pertama ini, yang nomenklaturnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar, ini tidak dapat diubah oleh presiden. Ya, jadi karena secara tegas nomenklaturnya sudah disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar. Lalu, kementerian mana saja yang dapat diubah? Yaitu yang pertama, kementerian yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar, dan kementerian yang urus dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah. Ya, jadi sehingga untuk urusan yang pertama, untuk nomenklaturnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar, yaitu ada 3 kementerian. Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertahanan tidak dapat diubah oleh presiden. Sementara untuk kementerian poin kedua dan poin ketiga ini dapat diubah oleh presiden. Nah, bagaimana pertimbangan pengubahan kementerian? Ada 7 poin dalam pertimbangan pengubahan kementerian. Yang pertama, sama dengan proses pembentukan tadi, adalah efisiensi dan efektivitas. Jadi apakah proses perubahan tersebut dibutuhkan, apakah dapat menimbulkan efisiensi atau efektivitas atau tidak. Maka itu harus dipertimbangkan oleh seorang presiden. Yang kedua, perubahan dan atau perkembangan tugas dan fungsi. Jadi bisa jadi dalam perjalanannya satu kementerian mendapatkan tugas baru atau mendapatkan perubahan tugas dan fungsi sehingga harus diubah nama kementeriannya. Cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas. Ya, jadi bisa jadi dalam satu perjalanan pemerintahan, presiden merasa cakupan tugas atau kementerian itu terlalu besar, sehingga harus dipecah gitu ya sebuah kementerian dan akhirnya membentuk kementerian baru. Selanjutnya, kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas. Nah, ini juga harus menjadi pertimbangan presiden. Yang kelima, peningkatan kinerja dan beban kerja pemerintah. Jadi kalau misalkan presiden merasa perlu di tahun depan untuk membentuk satu kementerian dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah, maka itu diperbolehkan. Yang keenam, kebutuhan penanganan urusan tertentu dalam pemerintahan secara mandiri, dan selanjutnya kebutuhan penyesuaian peristilahan yang berkembang. Jadi bisa jadi ada istilah-istilah baru yang berkembang sehingga presiden merasa perlu untuk mengubah satu kementerian. Nah, ada pengecualiannya. Pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan kementerian dilakukan harus dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi meskipun kita harus garis bawahi di sini bahwa meskipun presiden itu punya hak yang sangat besar dalam membentuk satu kementerian, tapi di sisi lain ternyata ada prasyaratnya. Pengubahan yang diakibatkan dari pemisahan atau penggabungan satu kementerian, maka itu harus dengan pertimbangan DPR. Ya, ini juga dalam rangka mekanisme check and balances.
Dan yang terakhir yaitu terkait dengan pembubaran kementerian. Apakah presiden bisa membubarkan kementerian? Kita lihat ada dua bentuk. Yang pertama, presiden tidak dapat membubarkan kementerian. Kementerian mana saja? Kementerian yang pertama, yaitu kementerian yang nomenklaturnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar. Yang tadi sudah kita sebutkan ada 3, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Tidak dapat dibubarkan oleh presiden. Sementara untuk kementerian yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar, serta kementerian yang dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, ini dapat dibubarkan oleh presiden. Ya, jadi kalau kita lihat dari proses pembentukan, dari perubahan, dan dari pembubaran, maka kita dapat simpulkan bahwa kementerian yang nomenklaturnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar ini sangat tegas diatur dan harus ada di sebuah negara. Ya, apalagi di Indonesia, karena ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar. Presiden meskipun dia punya kewenangan dalam membentuk dan membubarkan kementerian, tapi ada pengecualian, yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Sementara untuk 2 dan 3, yaitu kementerian yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar dan kementerian dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi, itu bisa diubah dan dibubarkan oleh presiden. Nah, selanjutnya kita akan melihat kementerian dalam konstitusi di Indonesia. Di dalam konstitusi RIS diatur mengenai menteri. Jadi kalau kita lihat, kita mempunyai beberapa konstitusi yang pernah digunakan. Yang pertama, konstitusi Undang-Undang Dasar naskah asli. Yang kedua, konstitusi RIS. Yang ketiga, konstitusi Undang-Undang Dasar sementara. Dan yang terakhir, Undang-Undang Dasar pasca perubahan. Nah, dari keempat tersebut, di dalam keempat konstitusi itu kita mengatur secara rinci mengenai kementerian. Nah, namun ada perbedaannya, tergantung pada sistem pemerintahan pada saat itu. Jadi kalau kita lihat, misalkan di konstitusi RIS, itu terdapat pengaturan mengenai kementerian. Dan ada tambahan kewenangan kementerian di dalam konstitusi RIS, yaitu bahwa presiden dalam rangka misalkan melakukan kegiatan atau dia tidak dapat berhalangan hadir dalam suatu kegiatan, maka dia bisa memberikan kewenangan kepada menteri. Nah, ini karena konstitusi RIS, pada masa RIS ini kita menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Sehingga berbeda dengan kita lihat di pasca perubahan Undang-Undang Dasar, presiden tidak dapat memberikan kewenangan tersebut kepada menteri selagi masih ada wakil presiden. Seperti itu. Karena memang ada wakil presiden. Nah, sementara kalau kita lihat di konstitusi RIS, pada masa konstitusi RIS, karena bentuk negara kita federal dan sistem pemerintahan kita parlementer, maka kita tidak mengenal adanya wakil presiden. Ya, tapi kita ada Perdana Menteri. Dan yang terakhir, pembahasan kementerian ada di Undang-Undang Dasar sementara, yaitu bisa kita lihat di dalam pasal 44 bahwa salah satu alat perlengkapan negara di dalam pemerintahan pada masa Undang-Undang Dasar sementara adalah menteri-menteri. Selainnya ada presiden dan wakil presiden, ada Dewan Perwakilan Rakyat, ada Mahkamah Agung, dan ada Dewan Pengawas Keuangan. Pengangkatan dan pemberhentian menteri pada masa Undang-Undang Dasar sementara ini diatur di dalam sebuah keputusan presiden, sehingga sama halnya dengan Undang-Undang Dasar naskah asli, Undang-Undang Dasar pasca perubahan, serta konstitusi RIS, maka presiden mempunyai kewenangan yang besar dalam membentuk dan mengangkat menteri. Selanjutnya kita akan bahas mengenai triumvirat. Triumvirat dari bahasa Latin artinya 3 laki-laki. Adalah sebuah rezim politik yang didominasi oleh 3 orang penguasa yang masing-masing disebut sebagai triumvir. Pembentukan triumvirat ini bisa dilakukan secara formal maupun secara informal. Meskipun biasanya ketiganya berkedudukan sama di atas kertas, namun dalam kenyataannya hal ini jarang terjadi. Istilah ini juga dapat digunakan untuk menggambarkan suatu negara dengan 3 pemimpin militer yang berbeda yang semuanya mengklaim sebagai pemimpin tunggal. Triumvirat pada masa pemerintahan Romawi, yaitu sebuah dewan pemerintahan yang terdiri atas 3 serangkai, yang kala itu terdiri dari Kaisar, Pompei, dan Crassus sebagai pemimpin militer.
Sementara triumvirat pada masa pemerintahan Orde Baru di Indonesia terdiri atas Bapak Soeharto, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dan Bapak Adam Malik di masa awal pemerintahan Orde Baru terbentuk setelah turunnya Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam sistem tata negara di Indonesia saat ini, terdapat sebuah dewan yang berfungsi menyerupai triumvirat. Namun sifatnya sementara, tapi mereka berhak untuk memimpin negara jika terjadi kekosongan kekuasaan yang diakibatkan karena presiden dan wakil presiden tidak dapat memimpin jalannya pemerintahan karena suatu hal. Dewan tersebut adalah yang kita lihat tadi di urusan yang pertama, yaitu yang nomenklaturnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar, yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Oleh karenanya, itulah salah satu urgensi dari ketiga kementerian ini. Kenapa ketiga kementerian ini nomenklaturnya disebutkan secara tegas di dalam Undang-Undang Dasar, serta kenapa dia tidak dapat diubah dan dibubarkan oleh seorang presiden, karena urgensi dari ketiga kementerian tersebut. Karena pada saat terjadi kondisi darurat di mana presiden dan wakil presiden tidak dapat menjalankan kewenangannya sebagai presiden secara bersamaan, maka ketiga kementerian tersebut akan menggantikan posisi presiden dan wakil presiden. Mekanisme triumvirat di Indonesia diatur dalam pasal 8 ayat 3 bahwa tugas kepresidenan dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan. Tugas ini adalah dalam rangka pemangkuan sementara di Indonesia. Sementara kalau kita bandingkan dengan negara lain, bagaimana mekanisme pemangkuan sementara? Kita lihat di Amerika Serikat, pemangkuan sementara dilakukan dengan jabatan tunggal. Dimulai dari Ketua DPR, Presiden Senat, Kementerian Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, hingga Menteri Tenaga Kerja. Yang itu adalah secara berturut-turut. Sementara di negara Filipina, mekanisme pemangkuan sementara juga dilakukan dengan jabatan tunggal, yaitu dimulai dari Ketua Senat, Ketua DPR secara berturut-turut. Demikianlah materi mengenai lembaga kementerian di Indonesia hari ini. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.